ويعقوب من أهل الدار والشياطين والجنة والناس أجمعين. بدل هذه ولا حجة صالحة إذا حضر إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأصحابه على الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا الله بن عيسى صلى الله عليه وسلم وجميع سادتنا من مشارق الأرض إلى مغاربها وصوفها شارع زجاجه محمد صلى الله عليه وسلم وروحه وصوم إلى أرواح وصوم صاحب المسامي أبي معبد بن زيد الحبسي إلى عبد الله بن مرحوم بن حسين بن حسين عبد الله بن مرحوم بن سيدي إلى عبد الرحمن بن حماد سيدي عبد الله بن علي بن وصول الجن وروحه وصوم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا ووالدينا ووالداتنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ولم به وببركة علومه وبكم الدارين آمين رضي الله تعالى. Para asatidz, para hujjah, para orang tua atau masyarakat yang saya hormati dan yang saya muliakan, di antaranya guru kita, orang tua kita, muallim Haji, Bapak orang tua kita Haji Nasib, muallim kita Ibrahim, Ustaz Haji Hasan, para dewan guru beliau suku di antaranya Kiai Mahmudi, Kiai Jumadi Husin, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Abdul Rahman, Dr. Haji Taufik Hidayatullah, Ustaz Yasin, Ustaz Mahal, Ustaz Zargasi, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abdul Hashim dan seluruh daripada ketua PKM Masjid Musalla Saburahan. Meneruskan kajian kita ya, masih tentang tauhid. Kemarin ya, telah dibahas bahwasannya kita harus mengimani, meyakini yang namanya sirat dan juga yang namanya mizan. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama sirat. Ya, siratal mustaqim yang semuanya kita akan melewati itu. Dan kemarin juga telah dibahas ya, kita harus mengimani yang namanya mizan. Ya, timbangan. Ya, kalau bicara mizan ya ngeri-ngeri sedep. Ya, karena semua akan dipertontonkan, diperlihatkan semua amal ibadah kita. Niat kita, ya, semua kelakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ghadabal yawm ghadban la yaghdab mithlahu wa la ba'dahu. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala murka dan kemurkaannya tidak pernah diperlihatkan sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kita bisa bayangin itu gimana murkanya Allah. Ya, murkanya enggak pernah dinampakkan sebelumnya dan sesudahnya. Itu di hari yang mencekam tersebut ya hanya Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Makanya jangan bosan-bosan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar dikenal kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW.
Nanti di mizan juga akan ditimbang segala amal kebaikan kita, keburukan kita. Yang mana dikatakan wa tutrahu fihi sahaiful hasanat fi surati hasanatin. Maka akan dirubah bentuk amal-amal kebaikan ditimbang merupakan bentuk cahaya. Fayadkhulu bihal mizan wa ala qadri darajatiha 'inda Allah Ta'ala bi fadlillah. Ya, maka akan berat timbangan itu tersebut, ya, akan berat timbangannya sesuai dengan ukuran derajatnya bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan kita akan menjadi berat sesuai dengan kadar kebaikan kita, ya, dengan keagungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya masuk ke dalam surga bukan karena amal kita. Amal kita penuh dengan sangat kekurangan. Ya mungkin sholat kita ada hal-hal yang membatalkan, kita penuh dengan kekurangan. Bahkan tidak ada yang namanya kekhusyuan. Ya. Apalagi di akhir bulan. Ya. Apalagi banyak tunggakan. Macam-macam urusan dunia kita masukkan dalam sholat. Ya. Kadang-kadang masalah dunia yang kita di luar sholat kita lupa, ketika sholat ingat. Ya. Ini kita banyak penuh kekurangan. Kita makhluk yang penuh dengan sangat kekurangan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala beratkan amal ibadah timbangan kita bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa tudrahu sahaifus sayyi'at. Dan Allah juga meletakkan amal-amal keburukan kita, lembaran-lembaran keburukan kita. Wa yaqifu bihal mizan bi'adlillahi ta'ala. Ya, maka menjadi itu ringan itu timbangan bi'adlillah, ya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beratkan atau Allah ringankan hukuman kita, itu dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan atau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Siapa orang yang beramal saleh untuk dirinya, bukan untuk kita, untuk diri kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaa fa'alaiha. Dan siapa orang yang berbuat buruk juga kembali kepada dirinya. Yang berbuat baik balik lagi ke dirinya. Yang berbuat buruk balik juga ke dirinya. Dan jangan pernah sekali-kali kita lakukan, kita katakan Allah telah berlaku zalim kepada kita. Semua yang dilakukan di alam dunia akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah, dan begitu pula daripada perkara-perkara akhirat harus kita imani, seperti kal hisab wa syafa'at, seperti yang namanya hisab, syafaat, pertolongan yang memberikan syafaat. Dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah dikatakan para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul itu bisa memberikan syafaat, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wal ulama, dan juga para ulama. Ya, mereka ini termasuk salah satu golongan-golongan yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat bagi orang yang sering membacanya, bukan didiamin aja. Sampai ngepul. Ntar Ramadan baru disibuk. Udah baca Quran di foto-fotoin. Alhamdulillah akhirnya baca 1 juz. Padahal Ramadan doang. Ya, macam-macam dah ya. Jadi perkara-perkara akhirat harus kita imani. Salah satunya adalah hisab. Ya, halalun hisab wa haramun iqab. Halal saja kita dihisab, lalu kalau haram sudah pasti diiqab. Ya. Makanya kita minta, ya, dalam surah inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kalau kita punya guru, jangan mintanya Allahumma hasibni hisaban yasira, jangan gitu. Karena dihisab aja udah capek. Ya, kita dihisab aja udah capek. Kumpul dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kumpul jadi satu, capeknya bukan main. Gak tahu posisi kita di mana. Mintanya apa? Allahumma ja'alni bi ghairi hisab. Ya Allah, golongkanlah aku orang-orang yang masuk surga dengan hisab.
Tapi mudah-mudahan kita digolongkan semua masuk surga tanpa hisab. Wal barzah, dan juga kita harus imani yang ada namanya alam barzah. Apa alam barzah? Wa huwa ma baina dunya wal akhirah min waqtil mauti ila al-ba'd. Alam barzah adalah di antara dunia dan di antara akhirat. Dari kita mati sampai kita dibangkitkan, kita berada yang namanya di alam barzah. Mesti kita imani. Min su'alil malakain, daripada dua pertanyaan malaikat. Nanti bakal ada malaikat yang nanya. Datang, nggak mandang kita orang alim, nggak mandang kita orang saleh, nggak mandang kita tukang maksiat, kita orang punya nama, nggak mandang semua. Pasti didatangi namanya malaikat. Makanya dalam akidah kita, dalam thariqah kita, sebelum kita tinggalkan itu kuburan, kita talqinin itu mayit. Talqinin, kan ada sebagian orang kalau sudah talqinin ustaz, mayitnya nggak dengar. Nah, ini pemahaman yang beda sama kita. Kita talqinin. Apa dalilnya? Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberi pendengaran kepada orang yang mati. Itu dia dalilnya itu. Padahal kalau kita pahami lagi itu ayat sepotong. Ayat sepotong. Apa terusannya? Wala tusmi'ud du'a idza walau mudbirin. Engkau tidak bisa memberikan pendengaran hai Muhammad kepada orang-orang yang mati kalau mereka pada berlarian. Sekarang ada tanya, ada enggak orang mati berlari? Dalam ilmu ma'ani yang dimaksud berlarian tersebut bukan orang yang mati biasa. Kalau kita mati nih, fulan bin fulan mati, kita datangin nyelawat, lari nih, buru-buru lari, ngomong aja kagak. Jadi yang dimaksud mati tersebut apa ya? Orang yang mati hatinya. Orang yang mati hatinya sudah keras, dinasihatin coba, gak bakal terima nasihat. Orang yang sudah hatinya gelap, kita bilang suruh sholat gak bakal patah deh. Kita suruh kebaikan gak bakal mau dengar. Nah itu orang-orang yang masih hidup, yang gak mau terima nasihat, maka dia diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti orang mati. Jadi kebiasaan kita, amaliyah kita mentalqinin mayit, nah itu lakukan terus. Karena yang dimaksud mati di situ adalah bukan mati yang biasa, tapi adalah orang yang mati hatinya. Kalau orang mati hatinya itu adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi, kata Ibnu Ruslan dikatakan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Orang yang hatinya keras adalah orang yang hatinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa adabil kabri wa na'imihi, dan adab kubur dan nikmat-nikmatnya. Mesti kita yakini ada namanya adab kubur. Ada nikmat-nikmatnya. Ada orang yang di alam barzah diberikan adab kubur, ada yang diberikan nikmat-nikmatnya. Allah dulu Nabi Muhammad lewat di depan kuburan, salah satunya yang disiksa gara-gara masalah istinja. Istinjanya kagak beres. Tahu istinja, Pak? Cebok, kencingnya kagak beres, kagak istibrak, kagak ngedehem. Nah, ini pelajaran anak kecil, tapi kita jarang ngamalin. Istibrak, habis kencing kita dehem nggak? Kencingnya diri, apa jongkoknya dehem kalau habis sama bini aja. Habis kencing, istibrak, diurut, bagaimana mulutnya, ada caranya, ceboknya seperti apa, kencingnya posisinya seperti apa. Baca doa cebok, baca gak? Itu kita nuntut ilmu jauh-jauh mana-mana, cuma doa cebok kita gak amalin. Itu penting. Orang salah satu ada yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kencingnya gak, ceboknya gak beres, ceboknya gak beres, najisnya masih mengandung di sarungnya, di sempaknya atau di celananya. Dia ambil najasah, dia sholat merasa sholatnya sah, padahal dia mengandung najis, buta najis sebagainya. Nggak sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena jauh daripada majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala.
yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah berikan hidayah kepada kita agar senantiasa kita di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa syarrin wa afiyah. Ada minni kurang lebihnya mohon maaf atas segala ucapan wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.